Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di konten Latsar CPNS. Dan pada video kali ini saya akan ngebahas tentang Widaiswara dan juga mentor. Oke, jadi banyak sekali teman-teman yang komentar dan juga ada beberapa yang tanya secara japri ya di WhatsApp saya gitu perihal penyusunan aktualisasi. Kira-kira mereka harus lebih patuh kemana nih? Apakah Widaiswara ataukah mentor? Nah, ini perlu saya jelaskan perihal perbedaan antara keduanya ya. Perlu diingat bahwa Widaiswara dan juga mentor keduanya adalah sama-sama coach kita, sama-sama pelatih kita. Bedanya kalau si Widaiswara ini kita akan mendapatkan pelatihan dari beliau saat kita melaksanakan pembelajaran distance learning di tahap kegiatan 1 sampai kegiatan 3 atau 4 gitu kalau nggak salah. Pokoknya sebelum kita habituasi lah. Jadi mulai dari pendalaman materi seperti bela negara, kemudian nilai-nilai ASN yang kita kenal dengan aneka, kemudian ada juga manajemen ASN, pelayanan publik dan juga world government dan yang lainnya gitu ya. Itu kita nanti dibimbing langsung oleh Widaiswara. Nah, nanti ketika kita sudah masuk di masa habituasi, di situ kita akan dilatih atau dibimbing secara langsung oleh mentor kita dan juga Widaiswara. Jadi kita dapat tambahan coach baru yaitu mentor atau atasan di satuan kerja kita. Nah, di dalam penyusunannya manakah yang kira-kira lebih kita utamakan saat kita melakukan sebuah kegiatan aktualisasi? Misalnya kalau kita nemu permasalahan, kemudian kita sharingnya kemana dulu sih sebenarnya? Kalau dari yang saya pahami dan sesuai dengan apa ya istilahnya itu birokrasi alur pekerjaannya ya. Jadi kalau ada apa-apa, yang kita utamakan adalah ya mentor kita atau atasan kita yang ada di satuan kerja kita. Karena apa? Karena proses habituasi atau aktualisasi yang kita laksanakan terletak di satuan kerja kita yang di situ yang mengetahui situasinya, kondisinya adalah atasan kita langsung atau mentor kita. Jadi kalau ada apa-apa ya kita lebih baik berkoordinasi dengan mentor kita terlebih dahulu gitu. Jadi bukan ke Widaiswara dulu karena yang tahu kondisinya adalah si mentor kita. Jadi pernah teman-teman saya itu ketika ada kesulitan, kemudian ada kendala gitu dan mereka ingin mengubah tahapan, misalnya mereka ke Widaiswara untuk konsultasi dan Widaiswara yang menjawab ya ke mentor aja karena yang tahu kondisinya, yang tahu formalitasnya, yang tahu idealnya adalah ya mentor yang ada di satuan kerja yang sama kayak kita gitu. Jadi ke mentor dulu gitu. Nah nanti kalau mentor udah oke, baru kita ke Widaiswara. Jadi gak usah bingung-bingung teman-teman ya. Jadi kalau ada apa-apa, pengen ubah apa-apa ya langsung aja koordinasi dengan mentor. Jadi kalau mentor misal udah bilang oke, pasti nanti Widaiswara pasti akan bilang oke juga. Jawabannya nggak akan jauh dengan mentor kita karena Widaiswara di situ hanya sebatas sepemahaman saya ya. Jadi di situ hanya sebatas membimbing perihal sistematika kepenulisan. Kalau perihal substansinya yang lebih tahu adalah mentor kita gitu. Jadi biasanya Widaiswara sih pasrah ke mentor. Kalau mentor udah bilang oke ya oke, secara substansi ya maksudnya. Kalau secara sistematika kepenulisan, formatifnya nanti baru Widaiswara yang bimbing gitu. Jadi perihal perbedaan antara keduanya, antara Widaiswara dan juga mentor, keduanya sama-sama seorang pelatih, sama-sama coach yang ada di proses lasar kita. Bedanya kalau si Widaiswara mereka akan menjadi coach kita atau akan melaksanakan coaching kepada kita selama kita memahami materi-materi dari mulai agenda 1 sampai agenda yang keempat kalau nggak salah, agak lupa soalnya udah lama proses lasarnya. Pokoknya istilahnya agenda sebelum habituasi lah. Kalau habituasi baru kita akan mendapatkan coaching dari mentor kita juga. Jadi ada dua coach yang akan mendampingi proses kita, yaitu Widaiswara dan juga coach atau si mentor atau atasan yang ada di satuan kerja kita. Dan kalau ada apa-apa ketika habituasi yang kita utamakan lebih dahulu adalah mentor. Jadi semisal kalau mentor udah punya pendapat A misalnya dan Widaiswara punya pendapat B, yang harus kita pilih ya si mentor gitu. Karena nanti ketika kita udah selesai latsar, kita kembalinya ke satuan kerja kita yang di situ ada mentor kita yang merasakan dari hasil tindakan kita ya si mentor langsung gitu. Jadi yang kita utamakan ya si mentor karena beliau adalah yang bertanggung jawab atas kita dan juga yang nanti akan menerima posisi kita setelah kita selesai latsar ya mentor kita atau atasan kita. Jadi itu pembahasan perihal perbedaan antara coach dan juga
Maksudnya perbedaan antara Widyaswara dan juga mentor ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman. Jadi biar nggak bingung lagi gitu arahnya ketika mau diskusi. Apakah ke mentor dulu ataukah ke Widyaswara dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya doakan buat teman-teman yang lagi proses latsar nih ya. Semoga bisa lancar prosesnya, bisa mendapatkan hasil yang terbaik, bisa cepat lulus dan STTP-nya bisa cepat keluar. Dan nanti biar pemberkasan untuk meraih titel sebagai PNS secara 100% bisa segera diraih. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan apa-apa silahkan tanya di kolom komentar. Nanti kalau pertanyaannya bisa dijawab secara komentar ya saya jawab langsung di chat komentar. Kalau misal agak panjang gitu ya akan saya jawab secara video seperti ini. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.